Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan, NIM 1914080014 dari jurusan Tadris IPA Fisika. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dr. Miliasari SPD MSI. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas bab 3B metodologi penelitian. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu membuat instrumen online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi, dan membuat instrumen online untuk penelitian R&D, dan membuat instrumen online untuk penelitian eksperimen, dan aspek kognitif dan efektif, dan teknik pengumpulan data dengan contoh dan instrumen yang digunakan, dan teknik pengolahan data secara statistik dan teknik pengolahan data secara statistik diferensial, hingga uji hipotesis dengan uji T, uji F, dan uji R, dan prosedur penelitian, dan yang terakhir yaitu menyusun jadwal penelitian. Yang pertama yaitu membuat instrumen online dan offline untuk penelitian deskriptif dan korelasi. Instrumen online penelitian deskriptif menggunakan instrumen angket, dan langkah-langkahnya yaitu merumuskan tujuan dari adanya kuesioner dan menentukan variabel dari penelitian, dan peneliti membagikan angket berisi pernyataan yang akan diisi oleh responden untuk mendapatkan data hasil penelitian. Setelah angket diisi, direkap semua hasilnya, melakukan uji validitas dari data, dan melakukan uji reliabilitas data, dan juga menganalisis data. Dan instrumen online penelitian deskriptif yaitu menggunakan Google Form dan membuat pernyataan beserta pilihan jawaban yang akan diisi oleh responden, dan menentukan ketentuan pengisian angket. Dan instrumen offline penelitian korelasi yaitu menggunakan instrumen studi dokumentasi, dan peneliti mengumpulkan data yang telah ada melalui bukti tertulis, mengolah data yang telah dikumpulkan, dan instrumen tes berupa membuat beberapa jenis permainan dan game, dan meminta siswa memilih permainan sesuai dengan minat, dan menyediakan selembar kertas untuk mencatat hasil pengamatan untuk mengukur dan membandingkan minat siswa terhadap beberapa permainan yang dimainkan. Yang selanjutnya, instrumen online penelitian korelasi yaitu membuat instrumen online menggunakan aplikasi SPSS, dan tujuannya untuk melihat uji validitas korelasional pada data, dan peneliti menyiapkan beberapa data yang diambil dari beberapa buku dan melakukan uji validitas menggunakan aplikasi SPSS, dan menarik kesimpulan dari hasil uji validitas. Yang selanjutnya yaitu membuat instrumen online untuk penelitian R&D. Instrumen tes dapat dibuat dengan menggunakan Google Form dengan langkah-langkah yaitu buka halaman Google Form pada Google, dan buka Google Formulir, dan buka halaman baru, dan membuat judul tes online, dan ubah tampilan sesuai KD, dan isi pernyataan dengan memulai nama dan pilihan singkat pada opsi jawaban yang diinginkan. Masukkan pertanyaan sesuai dengan XK dan KD, dan kirim soal tes, dan tes dilakukan untuk beberapa kelas untuk mengetahui pemahaman partisipan tentang materi pembelajaran dan penggunaan aplikasi pembelajaran online. Wawancara yaitu menggunakan fokus grup diskusi yaitu Google Meet dan Zoom Meet dan e-learning, dan langkah-langkahnya yaitu mengunduh salah satu aplikasi PGD dan membuat link untuk diskusi, dan menentukan jadwal pelaksanaannya, dan melakukan diskusi, dan bertujuan untuk mengetahui secara langsung perkembangan suatu produk yang dibahas dalam proses diskusi. Yang selanjutnya yaitu angket, yaitu dapat menggunakan Google Formulir, membuat instrumen berupa angket berisi
pertanyaan tentang produk yang ingin dikembangkan. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana responden mengenal produk yang akan dikembangkan. Dan setelah angket selesai dibuat, selanjutnya diberikan ke tahap uji coba produk. Setelah diuji coba, dapat diketahui sejauh mana siswa memahami produk pembelajaran yang dibuat. Yang selanjutnya, observasi menggunakan Google Form dengan model English Vocabulary Quiz. Ya, langkah-langkahnya membuka laman Google Form dan mengisi judul dan deskripsi formulir, dan mengubah pengaturan formulir menjadi kuis, dan membuat pertanyaan dalam bahasa Indonesia, dan menentukan opsi jawaban dan mengirim link pada responden. Tujuan penggunaan instrumen observasi ini untuk mengembangkan manfaat Google Formulir dalam pendidikan, serta mencari tahu sejauh mana kemampuan siswa menyesuaikan diri dengan masa pandemi. Yang selanjutnya yaitu membuat instrumen online untuk penelitian eksperimen. Alat tes untuk pengumpulan data aspek kognitif menggunakan tes awal, pengenalan materi, dan tes akhir setelah pengenalan materi. Untuk aspek emosional disediakan kuis berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa, dan formulir ini dibagikan 2 kali. Pertama kali siswa belum menerima materi, dan kedua setelah siswa menerima materi. Hasil dari data penelitian ini kemudian diubah menjadi nilai sentimental. Aspek afektif biasanya menggunakan beberapa indikator, yaitu menerima, menanggapi, menghargai, konseptualisasi, nilai organisasi, dan internalisasi atau nilai karakterisasi. Membuat instrumen online menggunakan aplikasi Google Form, dan langkah pembuatan soal tes yaitu melakukan pembatasan materi yang diujikan dan menentukan tipe soal yang akan digunakan, serta menentukan jumlah soal berdasarkan tingkat kesulitan, dan menentukan durasi waktu pengerjaan, dan membuat kisi-kisi soal, dan menuliskan petunjuk pengerjaan soal, serta menuliskan butiran soal. Langkah-langkah pembuatan Google Form yaitu masuk ke dalam laman Google Form dan mengisi judul dari Google Form, dan membuat identitas untuk diisi responden, dan menyiapkan soal untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dan langkah pengumpulan datanya melihat responden yang mengisi Google Form, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol, dan merubah hasil dari tes ke dalam tabel untuk memudahkan dan membandingkan antara kedua kelas yang dipakai. Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dibandingkan hasilnya dan membuat hasil pengumpulan data. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data dengan contoh instrumen yang digunakan, yaitu angket atau kuesioner. Prosedurnya yaitu merumuskan tujuan, mengidentifikasi variabel, menjabarkan subvariabel, dan menentukan jenis data. Cara mengumpulkan data yaitu bentuk terbuka, itu subjek diberi kebebasan dan cocok untuk penelitian yang menekankan respon individu. Bentuk tertutupnya yaitu subjek memilih respon yang telah disediakan dan cocok untuk penelitian kelompok. Dan skala yang dipakai pernyataan mengenai objek sikap, dan dibedakan menjadi skala Thurston dan pendekatan stimulus, dan skala Likert yang menggunakan distribusi respon dan perbedaan semantik, dan bentuk daftar cek dan bentuk ranking. Yang selanjutnya itu wawancara. Dalam melakukan interview, peneliti harus memperhatikan sikap pada waktu datang dan sikap duduk dan kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran, serta keseluruhan penampilan yang akan sangat berpengaruh terhadap isi jawaban responden yang diterima oleh peneliti. Untuk melakukan proses wawancara tersebut, peneliti dapat menggunakan beberapa cara sesuai dengan kondisi yang dihadapi dan jenis data yang diinginkan. Yang pertama yaitu wawancara dapat dilakukan melalui telepon. Wawancara menggunakan kertas pertanyaan dan mencatat tanggapan yang diberikan oleh responden. Dan wawancara personal dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu di rumah atau intercept atau dibantu dengan komputer.
Yang selanjutnya yaitu tes. Pengujian atau tes dilakukan dengan asumsi bahwa orang memiliki perbedaan dalam kemampuan, kepribadian, dan perilaku, dan bahwa perbedaan ini tidak dapat diukur dengan cara tertentu. Dalam dunia pendidikan, pemerolehan aspek afektif seperti sikap, keyakinan, dan konsep diri, dan nilai-nilai juga penting sebagai bahan integral dari proses pembelajaran, dan pengukuran aspek afektif ini banyak dikembangkan oleh para peneliti. Tes kepribadian dikembangkan menggunakan serangkaian daftar periksa dan tes proyektif, dan tes sikap yang dikembangkan dengan menggunakan skala tes untuk mengukur perasaan percaya pada sesuatu objek dan minat yang kuat pada cinta dan keengganan, dan preferensi dan kecenderungan. Observasi yaitu pengamatan terhadap subjek dan situasi objek, dan observasi partisipan peneliti merupakan bagian dari kelompok yang akan diteliti, contohnya suku atau anggota perkumpulan dan pekerja dalam sebuah perusahaan. Observasi non-partisipan yaitu checklist dan skala nilai dan catatan anekdot. Dokumentasi yaitu metode yang digunakan seperti mencari data mengenai hal-hal yang atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu teknik pengolahan data secara statistik dan deskriptif dengan contoh. Analisis deskriptif adalah bentuk analisis penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu sampel. Fungsi statistik deskriptif yaitu mengklarifikasikan suatu data variabel berdasarkan kelompoknya masing-masing, dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga data yang dihasilkan dari penelitian dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang membutuhkan. Dan yang selanjutnya yaitu pengolahan data secara statistik. Jenis nominalnya yaitu uji binominal yang digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua kelompok kelas. Prosedurnya yaitu menentukan formulasi hipotesis, contohnya HO tidak ada perbedaan antara data populasi dengan data sampel, dan HI ada perbedaan antara data populasi dengan data sampel, dan menentukan taraf nyata dari nilai P tabel dan menentukan kriteria pengujian. Contoh, H0 diterima dan H1 ditolak apabila P besar sama dengan A, dan HO ditolak dan HI diterima apabila P kecil sama dengan alfa, dan menentukan nilai uji statistik dan membuat kesimpulan. Uji KI kuadrat sampel dan menentukan formulasi yang menentukan taraf nyata dan menentukan kriteria pengujian dan menentukan nilai uji statistik serta membuat kesimpulan. Jenis ordinal yaitu dengan menggunakan uji run, dan prosedurnya berupa menentukan formalitas hipotesis dan menentukan taraf nyata alfa dan nilai R tabel, dan menentukan kriteria penilaian dan menentukan nilai uji statistik nilai R dan membuat kesimpulan. Yang selanjutnya yaitu teknik pengolahan data secara statistik dan diferensial hingga uji hipotesis dengan uji T, uji F, dan uji R. Statistik inferensial yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel yang hanya diberlakukan untuk populasi. Dan statistik parametris yaitu statistik yang digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik yang menguji populasi melalui data sampel. Dan notasinya itu rata-rata atau mean, dan simpangan baku atau standar deviasi, dan varian. Yang selanjutnya uji T yaitu alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio. Dan uji F digunakan untuk menguji hipotesis komparatif K dan sampel bila datanya berada pada skala interval atau rasio yang tergolong dalam uji perbandingan. Yang selanjutnya yaitu uji R atau analisis yang
persamaan garis yang diperoleh berdasarkan perhitungan-perhitungan statistika. Uji korelasi yaitu digunakan untuk mengetahui 3 hal pada 2 variabel atau 2 set data. Dan statistik non-parametris yaitu statistik merupakan jenis statistik inferensial yang tidak mengharuskan data berdistribusi normal, dan jenis data yang digunakan adalah data nominal dan ordinal. Jenisnya yaitu chi kuadrat, digunakan untuk membandingkan frekuensi dan muncul pada kategori atau kelompok yang berbeda. Selanjutnya, prosedur penelitian dan langkah-langkah kegiatan penelitian dengan contohnya pada berbagai jenis penelitian. Yang pertama, merumuskan dan mengidentifikasi masalah dilakukan agar peneliti lebih mudah dalam memecahkan masalah, dan melakukan studi pendahuluan. Setelah merumuskan masalah, peneliti bisa melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu dengan mengkaji dan mencari jawaban, dan dengan mengumpulkan beberapa landasan teori yang diambil dari buku atau jurnal yang sebelumnya. Dan yang selanjutnya itu merumuskan hipotesis yang bertujuan membantu peneliti lebih fokus dalam menjawab rumusan masalah dan menentukan variabel. Dan variabel sangat penting di dalam sebuah penelitian ilmiah karena variabel bisa membantu peneliti untuk fokus dalam melakukan penelitian dan menentukan rancangan penelitian atau yang disebut dengan desain penelitian, dan menentukan instrumen penelitian yang merupakan salah sebuah langkah yang harus dilakukan saat penelitian ilmiah. Dan selanjutnya, menentukan subjek penelitian dan melaksanakan penelitian dan melakukan analisis data. Penggunaan alat yang tepat untuk menganalisis data berdasarkan jenis penelitian yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu merumuskan hasil penelitian dan menyusun laporan hasil penelitian. Yang materi yang selanjutnya yaitu menyusun jadwal penelitian. Pada prinsip yang diterapkan pada penyusunan jadwal penelitian, prinsip applicable, dan dalam prinsip ini seorang menyusun jadwal penelitian harus berhitung dengan tepat dan atas waktu yang dibutuhkan di setiap tahap penelitian. Ada hal khusus yang harus diperhatikan, misalnya berupa kemungkinan rintangan dan kesulitan yang akan dihadapi, sehingga penjadwalan bisa menambah waktu untuk mengatasinya. Jadwal penelitian ini berisi tentang tahap kegiatan dan waktu pelaksanaan sebuah penelitian. Langkah-langkah menentukan jadwal penelitian yang pertama yaitu inventarisasi dan membuat prioritas atau mengurutkan kegiatan yang telah diinventarisasikan, dan menyusun jadwal latihan sesuai dengan prioritas, dan membuat network planning berdasarkan jadwal penelitian, dan kiat alokasi waktu berupa persiapan, briefing, rekrutmen responden, dan pelaksanaan penelitian, dan transkripsi dan pengolahan data, analisis, dan presentasi hasil penelitian. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.